Oke, setelah kita membahas analisis sensitivitas fungsi tujuan untuk perubahan C1 dan kita mengerjakan latihan 3, kita lanjutkan bagaimana bila yang dirubah adalah C2. Maka prinsipnya kurang lebih sama. Pertama kita gambar dulu garis lidik 2x1 3x2, maka kita gambar 3 2, kita buat garis lidiknya. Karena ini kasus maksimasi, maka semakin kanan maka nilainya adalah semakin optimal dan semakin memuaskan, maka kita akan geser garis lidik ini menuju ke arah pojok kanan atas. Ini adalah constraint garis pertama, ini constraint garis kedua, maka ini adalah daerah yang layak. Maka kita geser untuk mencapai nilai maksimum. Ternyata titik yang terakhir kena adalah titik ini, gitu ya, titik optimalnya. Ini adalah titiknya berapa? Sesuai optimal adalah seperti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu titik 3,1. Sekarang bila ini kita ubah yang awalnya 3, kita naikkan menjadi 4, maka garisnya tentu berubah menjadi seperti ini, 3,4 2,4 menjadi 4,2. Maka kita geser lagi, kita karena kasus maksimasi kita tarik ke kanan atas, yang titik terakhir yang terakhir terkena di daerah layak adalah masih titik yang sama, yaitu tetap solusi optimal yang tadi, yaitu 3,1 meskipun nilai z-nya berubah karena fungsi tujuannya berubah. Oke. Nah, sekarang bila dinaikkan lagi menjadi 5, apa yang terjadi? Maka menjadi 5 2, kita gambar garis lidiknya, sama kasus maksimasi kita tarik ke pojok kanan atas. Ternyata titik yang terakhir kena tetap menjadi solusi optimal yang tadi, yaitu titik 3,1 meskipun nilai z-nya berubah. Kita coba lagi jadi 6, maka ini menjadi seperti ini. Kita tarik lagi, ternyata tetap solusi optimal. Dirubah sampai 6 pun titik 3,1 masih menjadi solusi optimal. Sekarang kita rubah menjadi 7. Garis lidiknya makin berubah. Oke, jadi seperti ini. Ternyata ketika kita geser garis lidik ini, titik yang paling terakhir kena ketika kita geser ke arah maksimasi, yaitu ke arah kanan atas, titik yang paling terakhir kena adalah titik ini, yaitu adalah titik 0,2. Solusi optimal baru. Kita bisa melihat maka titik optimal yang baru adalah 0,2 yang kita masukkan ke dalam Z adalah hasil 14. Maka kita bisa melihat bila C2 kita geser, kita naikkan terus, dia akan tetap nilainya konsisten hingga nilainya 6. Sehingga C2 nya maksimum adalah bernilai 6, dia nilai titik optimumnya tetap 3,1. Tapi bila dirubah menjadi 7, maka titik optimumnya menjadi berubah. Sekarang bila kita turunkan menjadi 2, maka garis lidiknya kita rubah. Ini garis merah adalah garis lidik lama, ini garis lidik yang kita ulangi lagi. Bila dia diturunkan menjadi 2, nilai C2 nya, maka kita bisa melihat garisnya menjadi baru seperti ini. Kemudian kalau digeser, maka titik tadi tetap menjadi titik solusi optimal, titik 3,1. Namun bila diturunkan lebih rendah lagi, saat diturunkan menjadi 2x1 plus 1x2, artinya C2 nya kita turunkan menjadi 1, maka garis lidiknya tentu berubah 2 1, maka kita tulis sini menjadi 1 2 seperti ini bentuknya. Maka kita geser, coba memaksimasi, itu digeser ke kanan, maka ini menjadi solusi optimal baru, yaitu titik 4,0. Oke. Kita bisa lihat dari tabel bahwa jika nilai koefisien fungsi tujuan C2 diubah dari 2 sampai 6, tidak terjadi perubahan titik optimal, tetap 3,1. Maka range perubahan nilai koefisien fungsi tujuan yang tidak menyebabkan perubahan titik optimal adalah C2 ada di antara 2 sampai 6. Jika diperhatikan, batas bawah dari range ini adalah ketika nilai C2 diturunkan sampai beririsan dengan garis pembatas 2. Sedangkan batas atas dari range ini adalah nilai C2 dinaikkan sampai beririsan dengan garis pembatas 1. Sampai dengan garis lidik atau fungsi tujuan memiliki gradien yang sama dengan para garis pembatas, itu adalah batas atas maupun batas bawah. Maka kita bisa tafsirkan dari analisis sensitivitas fungsi tujuan ini,
Saat ini biaya sepeda adalah 3 sesuai dengan persoalan yang tadi kita bahas. Namun kalaupun biaya dari sepeda yang diwakilkan oleh variabel C2 itu kita ubah-ubah, kita naik turunkan, solusi optimal tetap 3,1 asalkan C2 itu berada pada range 2 sampai 6. Seperti itu.